Ya, jadi aku naik eskalator. Aku berhenti. Jadi apapun yang mereka lakukan, tunggu sebentar. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Akan aku buat lebih banyak. 8.000, 1.000, ratus satu uang. Aku membeli Escalade model body baru termurah yang pernah aku lihat, yaitu yang itu sekarang. Tepat di sana, tahun 2017. Jadi aku sedang berada di lelang khusus dealer, hanya berkeliling saja. Aku tidak mau beli mobil-mobil murah lagi. Aku tahu videonya memang bagus, tapi jujur saja, pelanggannya merepotkan. Mobil-mobilnya juga bikin pusing. Lihat ini, aku mau yang ini. Seseorang melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan pada Escalade-ku, tapi pada Humvee. Astaga, aku mau yang ini. Apa? Apa? Ini luar biasa. Bagaimana potongannya? Jadi mereka hanya melepas pintunya. Itu keren banget. Bagaimana potongan mereka di bagian sini? Kalau di Humvee-ku itu cukup sulit, tapi sepertinya mereka hanya menutupnya saja. Astaga. Ini jauh lebih rapi daripada Escalade-ku. Aku suka dan aku mau ini. Astaga. Aku benar-benar menginginkannya. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat. Semua potongannya rapi. Keren. Dan kemudian kita punya Jeep Wrangler biru yang bagus. Tahun 2020, 30.000 mil. Sekarang dengar, aku paham. Aku mulai video ini dengan mengatakan aku tidak mau beli mobil murah. Aku tidak mau beli mobil proyekan. Lalu aku langsung berhenti bicara dan pergi ke Hummer. Aku nggak mau jual itu. Aku sendiri suka. Aku cuma mau beli mobil-mobil yang bagus dan bersih. Seperti Wranglerku, ada di angka 23 dengan 18.000 mil. Itu sangat mudah dijual, karena kalau orang datang melihat, tidak ada yang bisa dikritik. Aku nggak mau jual Kia dan Altima atau mobil-mobil yang bikin pusing. Karena mobil yang bikin pusing akan menarik orang-orang yang juga bikin pusing. Aku cuma mau beli mobil-mobil yang bagus, layak, dan harganya wajar. Jadi itu yang kita cari di lelang hari ini. Aku memang suka proyek, aku suka Escalade-ku. Dan di sini ada banyak Escalade dan harganya sudah turun banyak. Jadi kita akan cari Escalade dan lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Audi A6 tahun 2022 mungkin? Atau ini A8 A6? Wah, A6 sekarang jadi besar ya. Baru saja bicara soal Escalade, tapi yang ini sudah dicat ulang dan kilometernya tidak diketahui. Dan aku tidak suka velgnya. Jadi kita akan jauhi yang itu. Aku mau yang udah dijual. Aku akan terus cari sebentar lagi, tapi aku tidak mau ketinggalan lelangnya. Jadi kita akan lihat apa yang sedang dilelang sekarang. Aku nggak mau yang ini, tapi ini cukup unik juga. Thunderbird 1963. Tapi di mana pegangan pintunya ya? Keren. Itu pegangan pintunya. Wah, ini bersih banget. Aku memang nggak tertarik, tapi mobil ini unik. Finishingnya doff, bukan yang mengkilap. Keren banget masih bisa lihat mobil-mobil kayak gini di jalanan. Sekarang, banyak dari mobil-mobil ini merupakan mobil hasil tukar tambah saat beli mobil baru, kayak Miata yang ini. Jadi kalau kamu tukar tambah mobil ke dealer, mereka nggak akan jual Miata tahun 2002. Jadi mobil itu dilelang dan orang-orang seperti aku yang membelinya. Sekarang, bertentangan dengan apa yang aku bilang sebelumnya di video ini, Mazda Miata 2002 sebenarnya bakal seru banget buat aku beli. Mobil ini sangat-sangat andal. Gak banyak masalah mekanis yang bisa terjadi. Inilah masa-masa mobil itu benar-benar bagus. Mungkin jendelanya masih pakai engkol. Mungkin sudah pakai jendela elektrik. Tapi kalaupun iya, jendelanya gampang diganti. Atapnya juga gampang diganti. Mobil ini nggak punya banyak teknologi. Sebenarnya nggak ada teknologi di mobil ini. Mungkin cuma ada radio, AC, dan cruise control. Transmisi otomatis, aku sebenarnya lebih suka yang manual. Tapi joknya nggak sobek. Ini keren. Keuntungan kalau nemu yang otomatis itu biasanya mobilnya nggak disiksa. Bukan mobil balap anak muda. Atapnya agak dilem di bagian atas itu. Aku suka truk. Ini bakal jadi duit gede. Tahun 2020, tapi sebenarnya enggak. 140.000 mil dengan mesin 6,2. Denali ini cukup bagus. Joknya rata. Itu truk yang keren untuk jarak tempuh 140.000 mil. Pertanyaannya, apakah lifternya sudah diganti atau masih perlu diganti? Dan kalau perlu diganti, camnya juga harus diganti. Jadi itu bisa jadi cukup mahal kalau kamu nggak test drive dulu. Tahunnya terlalu baru, tapi Escalade 2017 ini nggak. Warnanya sangat pudar. Mobil-mobil ini nilainya sudah turun banget. Dan sama seperti GMC tadi, mungkin mesinnya ngadat, mungkin butuh cam baru, mungkin butuh lifter baru, mungkin juga ada getaran di torque converter transmisinya. Kamu nggak pernah tahu. Tapi untuk harganya, mobil-mobil kayak gini layak diambil risikonya. Jadi kita pasti akan tetap memantau itu. Saya sering beli. Dan bagusnya, saya paham soal itu. Jadi, belilah yang kamu tahu dan terus ulangi prosesnya. Jadi ya, saya tahu dan sudah memperkirakan apa saja yang akan dibutuhkan. Jadi, saya sudah memperhitungkan itu dalam harga saat saya membelinya. Kalau memang butuh perbaikan, itu sudah termasuk dalam harga beli saya. Kalau ternyata nggak butuh perbaikan, berarti saya untung. Itu saja. Saya malah jadi makin ingin lagi. Saya tahu tentang Jeep Wrangler, dan saya suka Jeep Wrangler. Jadi sama seperti dengan Escalade, saya tahu apa saja yang biasanya bermasalah pada mobil itu. Saya baru saja menjual Wrangler 2023 saya dengan jarak tempuh 18.000 mil. Dan generasi ini, JK, jadi JKU itu 4 pintu, JK itu 2 pintu.
Ini interior yang lebih baru, jadi ini setidaknya tahun 2011. Sebenarnya ini tahun 2015 dengan 123.000 mil transmisi manual, tidak ada lampu check engine, juga tidak ada AC. Jeep itu menyenangkan, saya suka membelinya, saya suka mengerjakannya, dan saya suka menjualnya. Dan orang-orang yang membelinya biasanya cukup keren. Jadi saya tidak keberatan dengan Wrangler, tapi Wrangler saya belum laku terjual. Saya baru saja menjual satu yang benar-benar baru, tapi Wrangler saya tahun 2007 dan 2015 belum laku terjual. Saya tidak tahu apakah ini masalah di pasar Jeep Wrangler atau bagaimana. Saya penasaran, ingin tahu apa yang terjadi dengan pasar Jeep Wrangler. Ada yang tahu? Tolong kasih tahu saya, karena saya akan berhenti membelinya kalau memang tidak laku. Punya saya saja tidak laku. Saya punya dua yang sedang dijual sekarang. Bro, FJ itu keren dan mereka memang awet banget. Jadi ini adalah FJ Cruiser yang bersih. Dan sudah berapa mil jaraknya? Mari kita lihat. Nilainya tetap tinggi berapapun jarak tempuhnya. Harganya memang nggak turun. Oke, yang ini sudah menempuh 349.000 mil. Apa barusan aku ngelakuin itu? Sepertinya iya. Itulah kenapa nilainya nggak turun. Karena mobil ini nggak pernah mati. Mereka cuma berkarat saja. Jadi kalau kamu menemukan yang nggak berkarat, nilainya nggak bakal turun. Velg 30 inci di Chevy Camaro 2010. Dan mobil ini dilelang hari ini. Aku akan tunjukkan lagi ke kamu. Velg 30 inci, gimana caranya mereka bisa pasang ini sampai muat? Aku kasih tahu, mereka motong bempernya, tapi masih pas sama fendernya. Nggak juga, mereka motong fender sampai ke panel belakang. Gimana caranya velg 30 inci ini bisa muat di fender depan? Itu fender bawaan pabrik? Nggak juga. Bagian sini dipotong, dan bempernya juga dipotong di sini, supaya velg raksasa ini bisa muat. Dan walaupun velgnya gede banget, bannya malah tipis banget. Kelihatannya kayak pemotong pizza. 150.000 mil tahun 2010. Ini transmisi manual ya. Ini Matic, tapi interiornya kulit. Jadi ini SS dengan mesin V8 mungkin. Sayang sekali, itu mesin 3,6 liter V6. Jadi, mesin 6 silinder otomatis dengan jarak tempuh 157.000 mil di atas velg 30 inci. Saya tahu velg 20 disebut dubs, atau velg 22 juga disebut dubs. Apa sebutan untuk velg 30 sudah dicat ulang? Saya bisa lihat bekas cat semprot di sini, di belakang dudukan plat nomor. Saya punya dua pertanyaan untukmu. Pertama, bagaimana kamu menilai mobil ini? Berapa kira-kira harga mobil itu dilelang? Kedua, tipe orang seperti apa yang mengendarai Camaro 2010 mesin 6 silinder otomatis dengan velg 30 inci? Kami sedang melakukan perjalanan keluarga dan saya mendapatkan cashback di seluruh negeri berkat aplikasi Upside saya. Jadi kalau saya masuk ke aplikasi Upside saya, aplikasi itu akan memberitahu saya pom bensin mana di dekat saya yang memberikan cashback. Jadi, pom bensin Shell memberikan cashback 12 sen. Amoco, 2,6 mil dari sini, memberikan cashback 12 sen. Sebenarnya ada toko bahan makanan, jadi saatnya makan siang, kami mendapatkan cashback 19%. Jadi di pom bensin Shell, saya akan langsung klaim penawaran pompa ini. Ini sudah terhubung ke kartu kredit saya yang akan saya gunakan dan secara otomatis akan mendapatkan cashback 12 sen per galon ke akun saya. Dan kamu bisa mencairkannya dengan kartu Starbucks, kartu hadiah Amazon, uang tunai, tiket bioskop, kartu hadiah Dunkin, atau langsung mengirim uangnya ke rekening bank kamu. Dan kamu bisa menggunakan aplikasi Upside untuk bensin, restoran, toko bahan makanan, dan toko serba ada. Saya baru saja melewatkannya. Jadi 20 galon dikali 12 sen. Kita baru saja menghemat $2.40 saat mengisi bahan bakar. Jadi kamu bisa mengunduh aplikasi Upside secara gratis dan gunakan kode Flying Wheels untuk mendapatkan tambahan 25 sen per galon pada pengisian bensin pertamamu. Kamu juga bisa memindai kode QR ini di sini. Ayo kita kembali ke jalan. Astaga, itu sepertinya menabrak tiang telepon dan masih tetap menyala di sini. Itu benar-benar luar biasa. Hey, Crown Victoria seharga $500 atau Grand Marquis. $500, 103.000 mil. Wrangler itu baru saja terjual seharga $2.200. Yang 2.500, 126.000 mil mungkin adalah penawaran yang bagus. BMW seri 7 750 ini tahun 2011 sudah menempuh 49.000 mil dan AC-nya dingin. Lampu cek engine menyala. Beranikah aku berjudi dan mengambil risiko? BMW M4 49.000 mil. Kedengarannya bagus dan AC-nya dingin. Itu mobil yang indah. Berapa nilainya? Yang gila adalah itu bahkan bukan tukar tambah. Seseorang menyumbangkan mobil itu. Jadi aku sedang berada di lelang mobil, semacam lelang dealer sekaligus lelang donasi. Dan banyak orang tua yang sudah meninggal. Dan aku sudah pernah bilang ini di video sebelumnya, keluarga mereka menyumbang mobil mereka untuk mendapatkan kredit pajak daripada menukarnya atau repot-repot mencoba menjualnya. Yang jelas bikin pusing. Mereka cukup menyumbangkannya dan langsung dapat kredit pajak, seperti yang satu ini. Dan kebanyakan memang orang tua. Jadi kamu bisa dapat mobil dengan jarak tempuh rendah, seperti BMW itu cuma 41.000 mil. Keluarganya nggak mau repot-repot memperbaiki. Mereka cuma ingin mobilnya cepat keluar. Jadi mereka menelpon sebuah tempat, lalu mobilnya diambil dan selesai. Aku penasaran berapa harga jual
menjualnya nanti. Aku akan memindai nomor VIN mobil ini untuk tahu nilainya dan mendapatkan laporan riwayatnya. Jadi ini adalah alat pemindai milikku. Di sini tertera 49.000 mil, nilainya $5.500. Astaga, dengan harga segitu, $2.000? Nggak mungkin. Dan lalu Carfax menunjukkan, aku yakin itu hanya satu pemilik. 3 pemilik, tidak ada kecelakaan. Mari kita lihat berapa harga jualnya. Mereka di angka 6.500. 7.000 untuk BMW seri 7 dengan 49.000 mil, itu mungkin $100.000 saat baru. Menurutku itu sepadan. Sekarang sudah lebih dari 7.000. Sekarang 7.600. Tidak, aku tidak mau dengan harga segitu. Apalagi lampu cek engine-nya menyala. Kalau lampu cek engine-nya tidak menyala atau aku sudah memeriksanya dulu, aku pasti tertarik dengan itu. Fakta menarik, Toyota Prius ini katalisnya sangat mahal. Bisa sampai $1.000 untuk katalis. Jadi kalau kamu bisa membeli beberapa Prius sumbangan ini, membongkarnya, menjualnya sebagai rongsokan, melepas bagian-bagiannya, lalu menjual katalisnya, kamu sebenarnya bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak. Kalau kamu ingat Rasul, yang dulu pernah bekerja untuk saya, dia biasa membeli mobil-mobil ini dan benar-benar mengambil katalisnya, menjual katalisnya, lalu memasang katalis universal. Dan dia bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, dan mobilnya masih punya catalytic converter yang lolos uji EPA. Jadi ada Honda Prius seharga $13.14.500, Prius $1.600 yang masih bisa jalan. Kamu bisa membelinya, mengganti katalisnya dengan katalis universal, menjual katalisnya, lalu menjual mobilnya untuk mendapatkan untung 2 kali. Jadi saya sangat tertarik dengan Hummer H2 ini, tapi memang banyak hal yang terjadi pada mobil ini. Saya sebenarnya berpikir akan lebih baik jika kamu mengurangi faktor wow-nya. Misalnya, seperti stiker di samping, saya mungkin akan melepas lampu di atas. Atau mungkin hanya memasang lampu bar di atas. Meskipun lampu bar itu sudah ketinggalan zaman. Saya akan menghilangkan warna hijau. Tidak perlu ada warna hijau di sini. Seperti seseorang yang mencoba membuat mural grafis yang artistik. Kelihatannya seperti mereka mencoret-coret semuanya dengan spidol cat. Saya sudah sering melihatnya di Instagram dan TikTok, di mana seorang seniman mencoba membuatnya terlihat seperti lukisan. Saya akan membuat warnanya memudar, atau mereka memang tidak mengerjakannya dengan baik. Tapi sepertinya dulu itu cukup keren. Saya mungkin akan memilih warna yang berbeda untuk ini. Hilangkan semua aksen seperti warna hijau. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di sini yang sebenarnya tidak perlu. Dan kalau kamu sedikit menyederhanakannya, itu sudah cukup ramai. Kamu tidak perlu menambah lagi pada sesuatu yang sudah ramai. Menurut saya, benda ini bisa jadi lebih keren dari yang sekarang. Saya sangat menginginkannya. Saya baru saja berbicara dengan mereka. Pemiliknya minta 16 untuk mobil ini, jadi saya tidak yakin mau membelinya seharga itu. Saya ingin itu untuk... Apakah itu rel pagar? Saya ingin itu di kisaran 8-10 karena itu menyenangkan di harga segitu. Kalau lebih dari itu, uangnya jadi terlalu banyak yang terikat. Dan saya sudah punya Escalade yang atapnya sudah tidak ada dan tidak pernah saya kendarai. Belum beruntung hari ini. Lelang ini seru banget. Saya suka tempat ini. Ada sedikit dari segalanya, mulai dari Thunderbird tahun 63 Hummer, Hyundai, sampai Kia. Semuanya ada di sini. Keren banget. Saya suka melihat mobil-mobil donasi. Sayangnya saya pulang dengan tangan kosong. Besok ada lelang lagi. Jadi saya akan langsung masuk ke intinya setelah klip ini. Hari berikutnya, saya rasa ini bakal jadi keberuntungan karena ini benar-benar Escalade termurah yang pernah saya beli dengan model bodi seperti ini. Saya senang harganya mulai turun, mari kita coba buka kuncinya. Tapi mobil ini tidak sempurna. Maksud saya, bagian-bagian ini memang selalu melengkung dan sebagainya. Kotak sarung tangan ada di sini, itu bisa dibuka. Mari kita lihat stiker spesifikasinya. Cek apakah stiker spesifikasinya ada di sini. Stiker spesifikasi. Tapi saya bisa bilang 2 Escalade lain yang saya beli adalah tahun 2015. Jadi yang ini 2 tahun lebih baru. Memang mobil ini punya jarak tempuh sekitar 20.000 mil lebih banyak dibanding 2 yang saya beli sebelumnya. Ini jelas mobil wanita. Lihat tutup pentil yang dihias kecil itu. Saya rasa ini akan seru untuk dihidupkan kembali. Saya pernah melakukan ini sebelumnya dengan sebuah Tahoe, dan saya akan melakukannya lagi dengan yang satu ini. Jadi kita akan pindahkan mobil-mobil ini. Sudah mulai dengan baik, Escalade-nya sudah menyala. Benar-benar sudah mulai dengan baik, Escalade-nya sudah menyala. Kita sudah mundur, jadi mari kita coba sebentar. AC-nya nyala. Wah, tempat terbaik untuk mengujinya memang di sini, di jalanan penuh gundukan ini. Tes suspensinya, ball joint, tie rod, semuanya. Karena kalau ada yang salah, disinilah kamu akan mendengar dan merasakannya. Hotspot, jaringan Wi-Fi terhubung. Mereka sudah membayar Wi-Fi-nya. Waduh, ada bunyi berdecit. Wajar bunyi begitu untuk mobil dengan 170.000 mil. Waduh, tapi tidak ada peringatan servis suspensi. Mobil ini juga masih ada kartu debit Capital One milik dia. Berani nggak ya saya pakai buat beli bensin? Nggak lah, tentu saja tidak. Ayolah teman-teman, masa kalian pikir saya bakal melakukan hal seperti itu? Tapi sekarang saya memang punya info kartu debit dia. Kamu bisa memikirkannya. Jangan lakukan itu.
Aneh sekali dia meninggalkannya di sana. Kami punya kursi kapten. Kami punya baris ketiga yang bisa dilipat. Baris ketiga yang bisa dilipat secara elektrik. Kami punya pemutar DVD. Kami punya navigasi. Kami punya helm Tony Stark di sana. Kami punya koin seperempat. Tidak, kami punya voucher cuci mobil. Apa itu? Kanada? Itu dari mana? Kalian kasih tahu saya, itu dari mana? Saya tidak tahu. Baiklah, tutup itu. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah melepas barang-barang ini di sini. Selalu lepaskan barang-barang yang penuh hiasan. Sisanya akan kita bersihkan nanti. Headphone, remote, sudah dipindahkan, dan tidak ada masalah. Dan itu dia. Ya, ini akan jadi video karena roda-rodanya, seperti yang bisa kalian lihat, semuanya mengelupas. Kap mesinnya sangat-sangat pudar, begitu juga atapnya. Dan secara umum mobil ini memang butuh perhatian, tapi bannya masih bagus. Ini mobil yang bagus untuk harganya. Mari kita lihat apakah ada cerita di baliknya atau mobil ini hanya akan berjalan dengan baik. Ada beberapa komponen yang longgar di truk ini. Truk ini bergetar. Mobil ini menarik ke kanan, ini menakutkan. Saya melaju 45 mil per jam. Sekarang mobilnya akan menarik ke kiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengendarai mobil seperti ini di jalan? Ini sangat tidak aman. Dan itulah mengapa inspeksi kendaraan oleh negara sangat penting. Seperti, kapan terakhir kali mobil ini diperiksa? Ya ampun, ini menakutkan. Kita punya proyek yang harus dikerjakan. Oke, ada polisi tidur di depan. Lihat apa yang terjadi. Saya tidak tahu lebih baik merekam mobilnya atau saya. Mari kita rekam saya saja. Itu sama sekali bukan lebay. Rasanya seperti melompat di atas tongkat pogo. Mobil ini benar-benar butuh perhatian. Oke, selamat datang kembali dari lelang. Kita benar-benar akan mulai mengerjakan mobil ini. Nacho sudah melepas stiker di kaca belakang. Dan saya juga memperhatikan bahwa ban ini terlihat hampir seperti baru. Tapi ban yang satu ini sama sekali tidak. Tapi ban ini terlihat seperti baru. Sedangkan ban yang satu ini sama sekali tidak. Jadi saya melihat ada masalah di sini. Yang tidak masuk akal karena siapapun di bengkel mobil tahu bahwa jika kamu akan memutar posisi ban, kamu harus memastikan kedalaman tapak bannya setidaknya sama. Jadi biasanya kalau kamu punya mobil all-wheel drive atau four-wheel drive dan ada masalah, kamu harus mengganti keempat ban sekaligus. Kalau kamu punya kendaraan berpenggerak dua roda atau memang benar-benar tidak punya anggaran, kamu harus mengganti setidaknya dua ban di as yang sama. Jadi kalau kamu mengganti satu di belakang, kamu harus mengganti kedua ban belakang di as yang sama. Kalau kamu mengganti satu di depan, kamu harus mengganti kedua ban depan di as yang sama. Kalau kamu melakukan rotasi ban, dan satu ban terlihat seperti ini, dan satu ban lagi seperti ini, jangan rotasi bannya. Ini sangat buruk untuk diferensialmu. Ini juga buruk untuk gear-gearmu. Kamu tidak boleh mengemudi dengan ban di satu sisi yang 1 inci lebih tinggi daripada ban di sisi satunya. Itu akan merusak kendaraanmu, dan biayanya akan jauh lebih mahal setelah itu. 2 ban di belakang. Jadi kita akan memasang 2 ban yang bagus di belakang, 2 ban yang jelek di depan. Dan saya mungkin juga akan membeli 2 ban depan baru untuknya. Saya harus pergi. Nacho akan mulai mengerjakannya. Mari kita temui dia sebentar lagi. Sementara itu, saat Nacho mengerjakan yang itu, mari kita lihat yang ini. Ini adalah Escalade pertama yang pernah saya beli di sini. Ini adalah Cadillac Escalade ESV 1 pemilik, tanpa kecelakaan, yang saya beli dari lelang khusus dealer. Saya mengendarainya selama sebulan, membawanya ke Miami, membawanya ke Tampa, menjualnya, lalu mengalami masalah mesin yang parah. Sudah diperbaiki, tapi masih saja mengalami masalah mesin yang parah. Saya membatalkan kesepakatan, mengembalikan semua uang penjual, dan saya menjualnya lagi. Sekarang hampir selesai, dan sayangnya awalnya saya hanya mendapat untung $1.000. Sebenarnya saya malah rugi setelah mengeluarkan $1.000 untuk perbaikan. Tapi sekarang hampir selesai dan mobilnya akan dikirim ke negara bagian lain, ke pembeli yang lain. Dan dia akan mendapatkan jam baru, lifter baru, baki lifter baru, gasket kepala baru, cairan pendingin baru, oli baru, ganti oli baru, dipstick baru, starter baru, dan pompa bensin baru. Hanya yang satu itu saja sudah menghabiskan banyak uang saya. Itu mengecewakan. Dan itulah yang membuat saya takut untuk membeli apapun yang berhubungan dengan GM. Saya membeli yang ini untuk istri saya dan mobil ini sudah butuh cam dan lifter pada 50.000 mil. Jadi yang satu ini menghabiskan biaya $5.000, tapi saya mendapatkannya dengan diskon besar karena alasan itu. Jadi saya membeli Escalade Platinum ESV 2016 dengan harga setengahnya saja dengan jarak tempuh 50.000 mil karena GM membuat produk yang buruk. Dulu tidak seperti itu, tapi sekarang memang begitu. Dan karena alasan itu, kamu bisa membeli GM dengan harga murah. Tapi ketahuilah bahwa biayanya bisa jadi mahal. Kalau kamu suka berjudi, kamu bisa menang. Tapi kalau kamu suka berjudi, kamu juga bisa kalah. Ketahui apa yang kamu hadapi. JD Escalade ini sebenarnya terasa tidak aman untuk dikendarai. Pertama, layar Q-nya tidak berfungsi saat disentuh. Kedua, seperti melewati VIP. Semua detail sudah diterapkan, tidak tersedia di Kanada. Ada apa ini? Aku bahkan tidak bisa menurunkannya, tidak bisa mengecilkan volumenya. Itu aneh banget. Jadi aku harus memperbaiki layar Q-nya.
Lalu dua bannya sudah botak sampai ke kawat baja. Sangat tidak aman. Suspensinya memantul seperti sedang di atas trampolin. Jadi aku harus mengganti suspensi magneritnya. Aku lihat link sway barnya patah. Mobil ini butuh detailing total. Kap mesinnya benar-benar pudar karena matahari Florida. Nanti kita akan amplas basah, lalu kita poles dengan mesin buff, dan kemudian kita poles lagi. Kalau itu masih belum berhasil, mungkin aku akan melapisinya dengan stiker high gloss. Aku belum pernah melapisi apapun sebelumnya, jadi kita akan coba itu. Dan apapun yang dibutuhkan mobil itu, kita akan berusaha membuatnya sebaik mungkin. Mobil ini masih tahun 2017 dan sepertinya hanya satu pemilik. Jadi mobil ini masih banyak nilainya dan aku akan mengerjakannya dengan biaya sekitar $1.500. Jadi di bagian kedua kita akan langsung kerjakan. Aku tidak akan berhemat. Kita akan lihat apa saja yang dibutuhkan mobil ini dan memperbaikinya dengan benar. Aku juga cukup yakin dudukan mesinnya juga sudah jelek, jadi kita akan ganti dudukan mesin juga. Pastikan untuk mengikuti bagian kedua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.